Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu nahwu di pekan yang ketiga. Maka dari itulah kenapa kita masih dan kita tidak liburkan ya, karena pekan ketiga ini jarang ya. Dalam sebulan sekali kita belajar ilmu nahwu. Mungkin ada di antara umat yang masih ada kesibukan, maka nanti bisa mendengarkan rekaman ya. Jangan sampai pelajaran ini yang sebulan sekali kita tinggalkan karena ada alasan-alasan yang memang syar'i ya. Adapun demikian ya, dan terima kasih syukran wa jazakumullahu khairan jaza atas doa dari ummahat sekalian terkait dengan kelahiran anak kami yang keempat. Insyaallah ta'ala di pertemuan kita kali ini ya sedikit materi pembahasan ya yang akan kita bahas. Kemungkinan yang hadir baru Ibu Soleha dan juga Ummu Fadil ya. Semoga Allah berikan kesehatan untuk Ibu Soleha dan Ummu Fadil dan Allah berikan keberkahan waktu dan juga ilmu. Baik. Amin. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita telah menyelesaikan pada halaman 30 al-af'alul mabniyat ya, di mana fiil-fiil yang mabni memiliki tanda alal fathi ya, di mana akhirannya fathah, di mana akhirannya ala dhammih, akhirannya dhammah, di mana akhirannya sukun ya. Nah, ini dalam fiil madhi. Fiil amr ya, mabninya dengan sukun seperti uktub, mabninya ala hadfin nun ya. Uktuba, ijlisu, idhabi ya. Digunakan untuk orang kedua jamak ya, untuk jamak orang kedua ya. Dan untuk kata fi'il amr ya, lebih banyak kepada fi'il amr ya, hadfin nun. Mabni al fathi ya, fi'il amr yang dimana akhirannya fathah. Uktubanna, ijlisanna, idhabanna ya, dengan tambahan ya disebut dengan nun taukid ya. Ini sudah dibahas belum binaul amr? Sudah, Ustadz. Sudah ya. Baik. Lalu berikutnya mabni ala hadzfil akhir, di mana akhirannya adalah huruf illat ya. Alif, waw, dan nun ya. Ya, ahlan wasalan kepada Ibu Presi yang baru hadir. Bisa dibuka halaman 30, kita lihat di Zoom juga ada ya. Mabni ala hadzfi akhir. Seperti ud'u. Dalam ayat Al-Qur'an kan ada ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Irda, radhiya, yarda, irda, irmi ya, lemparlah. Nah, ini binaul amr ya. Sedikit murajaah. Nah, berikutnya adalah binaul mudhari' ya, membangun fi'il mudhari' atau tanda-tanda fi'il mudhari' yang mabni itu seperti apa ya. Nah, yang pertama mabniun 'ala sukun. Mithlu yaktubna ya, yaktubna.
Nah, ini yaktubna ini domirnya domir apa nih, Ummahat? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, apa yang lain? Yaktubanna. Hunna, Ustaz. Yaktubna. Hah? Hun. Hunna. Hunna. Ya, mereka perempuan. Yajlisna. Hunna yajlisna. Yadhabna. Hunna yadhabna. Ya, ini bina'ul mudhari' ya, atau bina'ul fi'lil mudhari' ya. Fi'il mudhari' dibangun dari mabni 'ala sukun yang pertama, yang kedua mabniun 'alal fathi. Mithlu yaktubanna, yajlisanna, kemasukan nun taukid. Kemasukan nun taukid. Naam, ya. Fahimtuna insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Ya Allah, Insyaallah. Ustaz. Nah, sekarang kita latihan nih. Kalau begitu kita latihan. Ala madza tubna hadhil af'al. Ya, artinya atas apa dia dibangun dari fi'il tersebut. Ya, fi'il tersebut dibangun atas ciri-ciri apa? Mabni ala apa? Al-fathi, ala dhammi, ala sukun, ala hadfil akhir, atau hadfin nun. Ya, kita bahas ya sama-sama. Contoh, di sini Anda berikan contoh ya. Jalasu, atau langsung saja ya, karena sedikit orangnya di sini. Jalasu. Nah, jalasu itu mabni ala apa, Ummahat? Dia masuk bina apa? Ala dommi. Ala dommi. Ala doma. Lihat dulu. Dia masuk binaul amr, binaul madhi, atau binaul Madi. mudhari'. Bina'ul Kita lihat. Madi. Nah, madhi ya. Binaul madhi. Nah, pada nomor 2 ya, mabni ala dhammi. Katabu, jalasu. Yang dilihat adalah lam fiilnya, ingat. Fa'ala, lam fiilnya. Lam fiilnya apa? Lam fiilnya adalah dhammah. Ya, mabni ala dhammi. Ya. Baik, berikutnya kharaju. Mabni ala dommi bina madhi. Binaul madhi mabni ala dhammi. Mumtaz. Ya. Lam fiilnya yang mana? Ada yang tahu? Lam fiilnya huruf apa? Huruf ju ya, huruf jim ya. Naam. Berikutnya zahaba. Nah, ini bina apa nih? Bina mudhari, amr, apa madhi? Zahaba madi. Madhi. Mabni ala ala fathah. Ala fathi. Nah, kita lihat di sebelah. Mabni alal fathih. Sahih. Ya. Karena pilihannya cuma ada 3 ya. Binaul madhi. Yang pertama dhammi, fathi, dan sukun. Ya. Naam. Cuman fi'il amr yang banyak nih. Ingat-ingat ya. Kita lihat. Idhaba itu binaul mudhari, amr apa madhi? Binaul amr. Mabni ala hasfinun. Hasfunun ya, hasfunun. Hazfi an-nun. Iya, hazfin nun. Naam. Ya. Kalau ditanya bina ala hazfin nun atau bina alal fathi, boleh. Fathi juga. Boleh ya. Cuman bina alal fathi itu ya ketika dia kemasukan nun taukid. Ya. Ketika kemasukan nun taukid ya. Jadi kalau sudah ada yang kehilangan nunnya, aslinya kan di sini kan aslinya idhaban, idhaba, ya, idhabani, ya, aslinya idhabani. Nunnya hilang, ya. Jadi hazfin nun, ya. Begitu pula kalau kita lihat di halaman sebelumnya ada ijlisu. Kita ganti aja idhabu. Dia juga hazfin nun.
Ya, nunnya yang dihilangkan. Dihilang. Makanya dia agak spesial, beda sendiri ya, binaul amr. Ya, naam. Kita lihat lagi. Ustadz, Jalasna. Iya, silakan. ya mumpung ini. Itu idhabi itu artinya apa ya Ustadz? Afwan. Idhabi itu Amr, anti. amr, anti. Oh, anti idhabi. Iya. Pernah lihat di buku Idhaba, sorof kan idhaba, ya? idhabu. Idhaba, Idhabi, idhaba, idhabna. idhabu. Ya. Idhab, Idhabi. idhaba, idhabu. Idhabi, Idhabi, idhaba, idhaba, idhabna. idhabna. Ya. Iya. Ah, jadi harus dihafalin tuh tasrifnya, tasrif fi'il amr, beda kan dia. Ya, dia berbeda. Bisa dipahami, Ummu Fadil? Nah, Ustadz. Ya, Masya Allah. Ya, kalau kemarin kita belajar khusus bahasa Arab Ikhwan, suami Ummu Fadil nanya juga nih, Masya Allah. Ya, banyak bertanya juga. Ya, meskipun masih baru ya, buku paketnya belum ada ya, Ummu Fadil, betul ya? Ya, ini buku paketnya yang Anda pakai, Ustadz. Oh. Dulu dia pernah belajar sedikit, baru berapa ini gitu. Jadi pakai PDF dulu. Iya, Ya, Ustadz. Masya Allah. Semangat ya, luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan ya dalam menuntut ilmu. Baik. Amin. Berikutnya jalasna. Jalasna ini apa nih kira-kira? Mabni bina apa nih? Bina ul Madi. madi. Mabni ala ala sukun. Dan dia domirnya apa? Hunna. Jangan sampai lupa ummahat. Hunna. Ya. Kenapa Ana tanyakan masalah domir? Nanti belajar tentang jenis-jenis domir. Ya. Belajar jenis-jenis domir. Nah, di halaman berikutnya nih. Nah, ini banyak nanti nih. Jenis-jenis domir. Ya. Baik. Masih banyak. Jadi mohon bersabar. Ya. Baik. Kita lanjutkan ummahat. Ya. Berikutnya ia jelisna. Binaul mudhari. Binaul mudhari mabni ala madza? Ala sukun. Masya Allah. Ya jelisna. Ya, sahih. Ya. Berikutnya ukhrujanna. Ada nun taukid. Ukhrujanna. Nah, dia apa nih? Fi'il bina madza? Binaul amr. Mabni alal fathi. Sahih. Ya. Jadi ada hikmahnya ummahat. Kenapa di sini binaul amr itu dia tidak masuk ke dalam rumus lam fi'il, ngikutin lam fi'il ya, karena ada nun taukid. Karena ada. Ya. Jadi nggak bisa digabung ya. Mabni alal fathi ada dua ya. Misalkan mabni alal fathi yang pertama idhabah, yang kedua ukhrujanna, nggak bisa. Karena berbeda ya, artinya berbeda, dia rumusnya berbeda. Makanya dipisahkan menjadi hadzfin nun dengan alal fathi. Seperti itu. Nah, berikutnya irji'i. Ada ya dalam ayat Al-Qur'an tuh. Surat Al-Fajr. Masya Allah. Irji'i. Apa? Bina madza? Binaul amr. Binaul amr. Ya, binaul amr. Cuman mabni ala madza? Mabni ala hazfin nun. Masya Allah. Mabni ala hazfin nun. Ya. Sahih. Ini ditujukan untuk anti ya. Anti. Anti irji. Yang tadi Anda tanyakan. Iya, sahih. Berikutnya roja'na. Bina madza? Bina mabni ala sukun. Binaul madi
Ya, mabni Mabni ala ala sukun. ala sukun. sukun. Ain ain ya di sini menjadi Ain. Ain. lam Ya, fiilnya ain. ya, lam fiilnya Yang fa'ala. fi'il Sahih. fa'al. Berikutnya zahabata. Nah, Zahabata. الماضي مبني على الفتح Madi bina'ul madhi ala al-fathi. mabni Mabni alal Mabni ala fathi. fathi. Tandanya alal fathi adalah huruf ba. huruf ba. Dia Ba. adalah lam fiilnya. Sahih. Kharajat. Nah, Madi. Fi'ul maldi Madi mabniun mabni ala fathi. على Mabni الفتح ah, mabni alal Mabni ala fathi. alal alal fathi. fathi. Ya, mabni alal fathi. Mabni ala fathi. Ya, sahih. Berikutnya yang terakhir ukhruja. Bina'ul amr. Amr. Bina'ul amr. Sahih. Mabni Amr. ala madha? Mabni hasfin nun. Ala Ala hasbin nun. hasfin nun. Hazfin nun. Mumtaz. Ya. Jadi hazfin nun itu biasanya yang jumlahnya 2. Ya. Kata perintah untuk 2 orang. Ya. Ukhruj, ukhruja, ukhruju. Uja, uruju. Ukhruji, ukhruja, Ukhruja, ukhrujna. ukhrujna. Sahih. Ukhrujna. Ya. Atau anti. Kata fil amr anti. Nah, itu dia menjadi hazfin nun. Naam. Hal min soal, ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum kita masuk pembahasan yang lebih menarik ya. Bukan sulit, menarik ya. Menarik. Naam. Silakan. Maafi soal? Alhamdulillah. Ya, kelas kali ini Belum ada. mahirat. apa yang mau Ya. ditanyakan. Ya, bagus, pintar-pintar semua, masya Allah. Baik. Amin. Allahumma amin. Bila demikian kita masuk ke dalam isim. Ya, isim itu diartikan banyak hal. Apa artinya isim, Mahat? Isim. Ada benda, ma, Kata benda. suatu kata benda. Atau ma. Isim itu Yang apa? berhubungan dengan waktu, Ustadz. Kok berhubungan dengan waktu? Isim. Isim kata benda. Itu benda ya? fi'il ya. Kata benda. Kata benda. Kata benda. Kata benda apa? Yang tidak terikat dengan waktu. Yang tidak terikat dengan waktu. Bukan terikat dengan waktu, itu namanya fi'il. Nah, itu dalam ilmu nahu. Kalau ilmu akidah itu jimat artinya. Oh, isim ya. Nah, hati-hati ada isimnya. Ya, isimnya itu ada. Kenapa jimat diartikan isim? Karena nama atau dengan tulisan-tulisan yang tidak dimengerti oleh manusia. Ya, itu disebut dengan jimat dan memiliki berkeyakinan bahwa ini mendatangkan mudarat ataupun manfaat. Ya, termasuk ayat Al-Qur'an. Ya. Diperhatikan. Ayat Al-Qur'an yang ditulis lalu diyakini bahwa ini mendatangkan manfaat, maka itu disebut dengan jimat. Ya. Disebut dengan jimat. Kalau Ummahat tempel ayat kursi di depan rumah, kira-kira setan bisa masuk atau tidak dengan tempelan ayat kursi? Bisa. Tapi kalau berkeyakinan, wah ini menolak bala nih, baca tempelan ayat kursi atau kaligrafi dan lain sebagainya. Nah, itu jimat namanya, isim. Ya. Nah, disebut dengan jimat ataupun isim. Nah, ini berbahaya, musyrik, termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Hati-hati. Berarti nggak boleh ada keyakinan gitu ya, Ustadz ya? Kalau cuma nempel gitu tidak ada keyakinan itu nggak apa-apa ya Ustadz ya? Nah, itu dia. Ya, kalau kita nggak ada masalah. Kalau kita yang sudah tahu bahwa tidak mendatangkan manfaat ataupun mudarat, hanya seni saja gitu ya. Oh, ini keris ini seni. Ya, ini disayang-sayang kerisnya gitu ya.
lalu dimandikan malam Jumat Kliwon ya dengan bunga 7 rupa. Nah, itu namanya jatuh kepada keyakinan mendatangkan manfaat ataupun mudarat ya. Nah, ini berbahaya ya. Tapi kalau ini ya termasuk belajar ilmu nahu. Oh, ini kalau belajar ilmu nahu nih insya Allah nggak akan tersesatkan. Salah ya. Yang betul belajar Al-Quran nggak akan tersesatkan. Belajar hadis nggak akan tersesatkan. Ilmu tambahannya ya adalah bahasa Arab seperti itu. Fahim tunan insya Allah. Nah, isim terbagi menjadi 2. Nah, ini kita sedikit memberikan kepusingan dulu ya kepada ummahat sebelum nanti datangnya kepahaman ya atau pemahaman. Inna ma'al usri yusra, kan begitu. Di saat ada kesukaran pasti ada kemudahan. Jadi dikasih kesulitan dulu nih ya. Isim terbagi menjadi 2. Ada zahir, ada domir. Zahir itu artinya nampak. Nampak. Fisiknya kelihatan. Kalau bahasa kitanya yang zahir, contoh batu. Apa bahasa Arabnya batu? Hajarun. Ya. Batu keras. Berat. Berat apa? Batu ini berat. Berat itu Aduh, sakilun apa lupa. kawilun? Itu pelajaran zaman Sakilun. dulu itu. Sakilun. Al-hajaru sakilun. Ya. Dan batu itu ada di dalam rumah. Apa bahasa Arabnya? Lanjutan kalimat tuh. Nggak pakai al-hajaru lagi, jadi pakai huwa. Kan al-hajaru sakilun huwa fil baiti. Nah, kata huwa itu kan nggak bisa dipegang. Yang bisa dipegang adalah si batu. Makanya isim zohir itu adalah benda yang disebutkan. Kalau isim domir adalah benda yang tidak disebutkan. Atau kata gantinya. Ya. Jadi harus dipahami. Insya Allah mudah nih. Ada isim zohir, ada isim domir. Domir atau bahasa kita kata ganti. Ya. Nah, isim domir terbagi lagi. Dulu pernah belajar zaman dahulu ya. Masih ingat? Ada di kalau nggak salah dulu belajar domir terbagi menjadi 2. Domir munfasil dan domir muttasil. Domir munfasil apa? Domir yang berpisah dengan isimnya. Ya, dia terpisah dari isimnya, Ustaz. Bukan, tapi yang lebih tepat penjelasannya domir berdiri sendiri. Dia tidak menjadi benalu nempel dengan isim yang lain, itu ya. Contohnya apa? Isim domir munfasil. Banyak dari banyak contoh cuman huwa kan, kalau sudah hafal kan huwa huma hum Antulibani ananahnu. Iya. Ada berapa tuh? Ada 12 ya. Ada 14. Ya, huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Aduh, gimana ini? 14 ummahat. Dia sama dengan huruf syamsiah dan huruf qamariyah. Masih ingat gak? Zaman dahulu itu masih kelas pemula itu. Ada 14 tuh hurufnya. Coba diingat-ingat ya. Domir munfasil. Yang kedua, domir muttasil. Apa artinya domir muttasil? Sambungan atau yang bergabung. Sambungan dengan isimnya. Dia menyambung dengan isim yang lain. Ya. Contohnya apa? Kaki. Kaki. Apalagi kalau kita ngikutin bukan kaki tuh. Ya, hu dulu, hu.
Uha. Ah, Hum. hum menjadi hum Hum. tetap Ha. ya. Iya. Ya, Ha. ha, apalagi? Huna. Huna. Ya, Enggak huna. Huna iya. Huna. hunna betul, betul, Huna betul. kangen huna. Ya, kita mengikuti ya, domir muttasil. Tapi yang lebih enak kan, yang paling gampang kalau sudah menempel ya. Contohnya, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, Buhum. kitabuki, kitabuha, Kitabuha. kitabuhuma, kitabuhunna, Buhunna. kitabuka, Kitabuka. kitabukuma, Kitabukuma. kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukun, Kitabukunna. kunna, kitabi, Kitabi. Kitabuna. kitabuna. Ya, itu baru satu isim yang menempel kepada domir mutasil. Belum isim yang dimana isim tersebut ke akhirannya alif mamdudah atau alif bengkong ya. Ini beda lagi. Mustashfa. Gimana tuh? Ada lagi Mustasfa. Ya, rumah sakitmu apa bahasa Arabnya? Mustasfaka. Iya, itu Ustaz belum nggak tahu, dipelajari Ustaz. ya. Belum Sabar, tahu. sabar, sabar. Mm. Ya, sabar. Ada tanggal mainnya, jadi Iya, isim Ustaz. yang Puyeng jelas nanti. dulu aja, ya. Iya. Nah, yaitu disebut dengan domir muttasil. Nah, dan domir muttasil terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, mustatir. Ya, apa domir mustatir? Tersembunyi. Peraturan ya. Sembunyi. Ah? Dia tidak tampak, Ustaz. Domir mustatir, domir yang tersembunyi, ya. Dia tidak tampak ya, tidak nampak ya, tidak nampak. Nah, sahih ya, jelas ya, domir mustatir, dan itu hanya ada di dalam Madi. fiil. Nah, fiil apa? Sabar ya. Kemarin sudah dibahas tuh, fiil apa tuh, Mahat? Salah satunya adalah fiil madhi ya. Nah, yang kedua adalah domir bariz. Ya, artinya domir yang memiliki bentuk dalam lafaznya. Ya, ada bentuknya, tapi dia bukan domir mustatir. Dia adalah domir muttasil pada fiil. Itu yang tiap hari kita sebutkan tuh. Contohnya, misalkan dhahabta, ta, anta. Nah, itu domir muttasil bariz namanya. Anta. Ya kan? Kita sebutnya domir muttasil pada fiil. Nah, jadi semakin jelas ya. Ada domir muttasil pada fiil, ada domir muttasil pada isim. Gitu ya. Ya, jadi sudah jelas di sini. Ya, bahwasanya jalasta ya. Terus apalagi yang berkaitan dengan itu? Jalasti, jalastuma. Nah, itu adalah domir muttasil barizun namanya. Barizun ya. Naam. Ya, beda ya dengan domir muttasil mustatir ya. Kita sebutnya domir mustatir saja, kan begitu. Ya, kataba gitu ya. Kataba. Yaktubu, uktub. Nanti ada di buku. Lihat contohnya nanti. Nah, domir mustatir terbagi lagi. Nah, mudah-mudahan nggak pusing ya. Mudah-mudahan nggak pusing. Jawazan. Yang pertama adalah yang wajib dulu ya. Wujub. Ya, wujuban. Ya. Dengan demikian, domir mustatir wujub adalah kata ganti yang keberadaannya wajib disembunyikan.
dan tidak bisa digantikan oleh isim domir. Ya. Nah, biasanya ada dalam fi'il amr. Dan biasanya kata ganti kedua, ya. Misalkan idhaba, ya, idhaba, ya. Atau fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang dimana fi'il mudhari' tersebut adalah mufrad mudzakkar mukhatab. Kata ganti orang kedua untuk laki-laki tunggal. Ya. Ya. Contohnya apa ummahat? Ada yang tahu? Misalkan tajlisu, najlisu, ya, najlisu, ya. Nah, itu kan ada tuh. Jadi nggak perlu lagi nahnu najlisu, nggak bisa. Ya, nggak perlu tambahin isim domir lagi. Karena sudah ada na di situ, ajlisu ai di situ. Menunjukkan bahwa wujuban, ya, fi'il domir mustatir pada fi'il mudhari' yang wajib, ya. Wajib untuk domirnya ditutup, ya, nggak perlu pakai domir, ya. Fahim tunan insyaallah? Jadi cuma bisa domir fi'il mudhari sama fi'il amr aja ya Ustaz ya? Iya, fi'il mudhari' sama fi'il amr aja. Ya, baik. Fahim tunan insyaallah? Wujuban di sini domir muttasil, isim domir muttasil mustatir wujuban. Nah, puyeng ya. Puyeng Ustaz. Kita sebutnya domir Jangan. mustatir wujuban aja. Domir Nah, itu domir pendetailan sebenarnya ya, pendetailan. Pada intinya wujuban. sih domir mustatir itu domir mustatir. Mustatir. Cuman diperinci aja, Perinci lagi. ya, diperinci gitu ya. Seperti itu. Ya. Lalu berikutnya domir mustatir jawazan. Ya, ini tiba-tiba suaranya pada nggak ada ya. Sepi kayaknya. Lagi mencerna Ustaz. Oh iya. Sedang mencerna. Domir mustatir jawazan. Jawaz artinya boleh. Ya, Boleh. artinya adalah kata ganti yang disimpan namun tidak wajib. Diperbolehkan untuk ditampakkan dalam suatu kalimat. Ya, dan keberadaan atau kehadirannya bisa digantikan dengan isim domir. Ya. Nah, biasanya ada di fi'il madhi dan mudhari' saja. Contohnya huwa dhahaba. Huwa kharaja. Gitu ya. Iya. Nah, hiya dhahabat. Ya. Huwa yadhhabu. Hiya tadhhabu. Nah, iya. Nah, kita lihat nih di bawahnya. Kalau masih bingung baru kita berikan contoh. Ya. Contohnya al-ismu dzahir huwa ma dalla ala musamman. Nah, artinya isim dzahir adalah yang menunjukkan pada musamma. Musamma itu apa artinya? Ada yang tahu? Dalam ayat Al-Quran kan ada tuh musamma. Tetapkan ya Ustaz, tetapkan. Ya, artinya yang disebutkan, yang ditetapkan, dan yang diketahui oleh banyak orang. Ya, Muhammadun. Ya, semua orang tahu Muhammad, gitu ya. Hasanun, daftarun. Ini kan teorinya aja. Kalau bahasa kitanya, isim dzahir ya isim yang telah nampak. Ya udah, yang kelihatan, gitu ya. Yang kelihatan. Dan dimengerti oleh banyak orang. Bukan cuman fisik aja, gitu ya. Ya. Contoh misalkan hadza. Apa artinya hadza? Ini. Iya, ada bentuknya nggak? Nggak ada. Nggak ada, tapi isim juga disebutnya. Iya, nanti ada lagi penjelasannya. Isim juga, isim zahir juga. Nanti zahir apa beda lagi. Ya. Fahim tunan insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Yang kedua, dhamir huwa ma naba an zahirin. Dhamir
adalah, kita bahasa teorinya dulu ya. Definisinya domir adalah apa-apa yang mewakilkan dari yang zahir. Nah, ya. Kalau kita kan taunya Muhammad yang mewakilkan dia, kan gitu ya, dia laki-laki. Ya. Iya. Kalau buku bisa gak dia? Nggak bisa kan? Bahasa Indonesia. Ya, nggak bisa. Buku ini ada di rumah dan dia, kan nggak bisa pakai dia. Ya, kalau Mahat belajar ya nanti nilai Eftanasnya bisa 0 gitu ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab ada dia buat benda, dia ada. Disebut dengan domir. Karena domir itu huwa manaba an zahirin. Ya, wakilnya, mewakilkan dari yang zahir. Yang zahir itu ketuanya, wakilnya ini domir kalau bahasa sederhananya. Fahim tuna insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Berikutnya, ad-dhamirul muttasilu huwa ma la yubtada bihi. Ada yang tahu artinya? Domir muttasil adalah Domir muttasil huwa adalah ya apa-apa yang tidak Tidak. la yubtada bihi. Bihi. La tidak yubtada, Tidak. mubtada atau mubtada ya? mubtada. Mubtada. Iya, dia tidak di awal, maksudnya di Oh, tidak di akhir. awal. Masya Apa yang tidak di awal? Allah. Ya, contoh ya, jalastu ya. Jalastu, domirnya di awal apa di akhir? Di akhir. Di akhir. Kalau di awal namanya bukan domir muttasil, domir munfasil. Kan gitu. Ana jalastu. Nah, ana domir munfasil. Jalastu tu-nya itu adalah domir muttasil. Ya. Itu yang dimaksud. Cuman di dalam buku ini diputer-puter, padahal gampang ya. Apa-apa domir muttasil itu apa-apa yang ada di akhir. Ya, di akhir kata. Ya. Ini yang tidak di akhir. Ya, yang tidak di awal, ya di akhir lah kalau tidak di awal. Gitu ya. Diputer-puter aja Ummahat. Kalau belajar sendiri maka nanti pusing memang. Makanya harus dijelaskan. Ya, jadi lebih mudah kan maksudnya? Insyaallah, Ya, lebih mudah. insyaallah. Ya. Berikutnya yang keempat, dhamirul munfasil. Huwa ma yubtada bihi. Yubtada itu dari fi'il majhul tuh. Nah, apa-apa yang di awal. Di awal dengannya, ya. Nahnu, anta, hiya, dan lain sebagainya. Domir munfasil yang sudah dibahas tadi pada poin yang kedua. Ya. Pahim tunan insyaallah? Insyaallah. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Berikutnya, al-bariz. Huwa ma lahu suratun fil lafzi. Ya. Apaan nih? Kira-kira apa? Ya. Ada yang tahu? Maksudnya apa? Iya, al-baris adalah apa-apa yang menggambarkan yang menggambarkan dalam di lafaznya gitu. dalam lafaznya. Ya. Menggambarkan bentuk kali. Ya, lafaznya maksudnya apa? Maksudnya apa? jadi memiliki bentuk yang kelihatan sudah jelas. Yang udah jelas. Domirnya sudah jelas kelihatan. Ya. Makanya qoro'a nggak kelihatan itu domirnya, kan bariz, ya.
dia terlihat ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dia baris di sini selain terlihat ada tandanya, misalkan qara'tum, antum, qara'tu, ana Anna. ya. Jalastu sama gitu ya. Katabtum ya. Kalau kataba masuk gak domir mutasil baris? Enggak. Nggak Tidak terlihat. masuk. Iya. Ya. Baik. Fahimtun insyaallah. Insyaallah. Berikutnya al-mustatir huwa ma laisa lahu suratun fil lafzi. Apa artinya Ummahat? Adalah apa-apa yang yang tidak dalam tidak menggambarkan di dalam lafaznya itu ya tidak Iya. terlihat. yang tersembunyi. Iya, majhul, nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Ya. Contohnya kataba, yaktubu. Kalau yaktubu kan nggak harus huwa. Bisa saja yang lain, ya kan begitu ya. Yaktubu, ya. Seperti itu. Uktub. Tadi sudah dijelaskan ya. Mustatir. Ya. Mustatir. Dan mustatir ada dua. Nah, yang ketujuh lihat al-jaiz atau jawaz. Jawaz, jaiz sama ya. Huwa ma yahullu mahallahu zahir. Apa artinya Ummahat? Apa-apa Yahulu itu apa Ustaz? Iya. Yahullu dari kata hal, ya. Keadaan. Di mana keadaannya adalah mengikuti zahir, tempat keadaan yang zahir, ya. Artinya bahasa sederhananya adalah mustatir jawaz itu boleh kemasukan isim domir. Huwa kataba. Boleh tuh. Ya, karena kan susah ya kataba. Wah, apa nih? Mustatir nggak kelihatan nih domir ya kan begitu. Ya. Makanya boleh ditambahkan huwa jawaz. Dibolehkan dengan tambahan isim domir munfasil. Kataba. Huwa yaktubu. Ya. Biasanya kan ada ya kata-kata seperti itu. Ya, ja'a rojulun. Nah, ja'a rojulun. Ya, boleh ditambahkan rojulunnya ya. Biasanya dalam hadis tuh. Ya. Ro'a Muhammadun. Ya. Seperti itu. Boleh. Nah, beda dengan wajib. Huwa ma la yahillu mahallahu zahir. Dia tidak boleh mengikuti isim domirnya. Uktub. Ya, uktub. Misalkan, uktub, aktubu, afan, uktub. Aktubu. Nah, apa arti aktubu? Aktubu, aku menulis. Iya, ana aktubu itu nggak baik ternyata. Makruh tuh hukumnya. Ana aktubu. Udah jelas aktubu. Kenapa pakai ana? Begitu. Ya, jadi boleh ditambahkan kalau yang jawaz boleh ditambahkan isim domir. Kalau yang wajib itu tidak perlu ditambahkan karena sudah mencukupi. Kalau ditambahkan jadinya ada pemborosan kata. Fahim tunan insyaallah? Ya, misalkan kalau dalam bahasa Indonesia ya agar supaya kita, nah itu kan pemborosan tuh, ya. Agar supaya untuk kita pelajari. Nah, pemborosan nggak kira-kira Biasanya tuh biar banyak biasanya Ustaz. Iya. Memperbanyak kosakata. Memperbanyak kosakata atau memang tujuannya untuk memperbanyak paragraf ya. Biar nanti nilainya bagus. Nah, itu juga salah. Ya. Pengalaman.
Oh, pengalaman buat skripsi ya, pengalaman bikin cerita begitu ya. Masya Allah. Baik. Nah, ini harus diperhatikan ya. Kalau wajib ya nggak perlu ditambahkan domir ya. Yang wajib itu tadi sudah dijelaskan ya. Apa saja yang wajib? Yang wajib itu ada fiil amr, Amr. fiil mudhari. dan fiil mudhari ya. Nggak ada fiil madhi, makanya jawaz ya. Domir mustatir jawaz itu ada dalam fiil madhi dan fiil mudhari, beberapa fiil mudhari. Nah, tapi yang wajib juga sama mustatir juga. Kalau dulu kan kita belajar domir mustatir apa saja. Ada kataba, ada yaktubu, ada uktub ya. Semuanya tuh jaiz dan wajib ada Wajib. semua. Kalau sekarang didetailkan ya. Tapi sebenarnya ini hanya sekedar pengetahuan. Pada intinya ummahat harus tahu ini namanya domir mustatir. Mau dia jawaz, mau wujub, ya itu Ya, nggak ada wajib. masalah. Yang penting mustatir dulu lah. Nah, seperti itu. Fahim tunan insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Nah, untuk pertemuan kita kali ini tidak banyak ya ummahat, Ana akan berikan tugas. Ya, kebetulan ini masih beradaptasi ya dengan yang keempat ya. Jadi ada jadwal mandi ya, mandiin anak. Jadi kita sampai pukul 5 dulu gitu ya, ummahat. Ya, baik. Jadi untuk tugasnya adalah mencari ya. Kita cari-cari terus ya. Mencari ayat Al-Qur'an lagi. Yang pertama, ayat Al-Qur'an yang di mana kemasukan ya isim domir muttasil bariz. Ya, isim domir muttasil bariz ya. Contoh yang ada kata qara'tum, qara'tu, qara'na, qara'ti ya. Yang ada kebanyakan fi'il madhi ya, fi'il madhi. Ya. Banyak ya dalam ayat Al-Qur'an fi'il madhi yang ada domirnya, biasanya lafaznya kelihatan. Ya. Jalasna, zahabna, zahabtum. Kalau zahaba nggak boleh karena dia bukan muttasil baris ya, itu dia mustatir. Ya. Yang kedua adalah mencari isim domir mustatir ya, bebas ya mau wujub ataupun jawaz dalam ayat Al-Qur'an. Jadi kita patokannya ayat Al-Qur'an dulu ya. Nah, domir mustatir. Domir mustatir ya, bebas mau wujub ataupun jawaz ya. Salah satunya Ustaz ya. Salah satunya saja. Ya. Nah, kenapa kita lebih banyak ke Al-Qur'an? Ya, untuk memberantas pemahaman bahwa Al-Qur'an itu adalah perkataan Muhammad. Kan ada ya salah satu aliran ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an. Nah, itu salah tuh. Ya, ada salah satu pesantren terbesar di Indramayu bilang Al-Qur'an itu adalah perkataan Nabi. Salah besar. Makanya lihat ya, tidak ada perkataan Nabi di dalam ayat Al-Qur'an. Yang ada adalah perintah Allah kepada Nabi. Ya. Fahim tunan insyaallah? Fahim insyaallah. Hal min soal, ada yang ditanyakan? Silakan ummahat. Ya. Boleh ummahat untuk pekan depan ya. Ana berikan tugas satu lagi mungkin untuk pekan depan. Ummahat mencari satu hadis ya, satu hadis yang bisa meningkatkan motivasi dalam mempelajari bahasa Arab. Kita bahas juga besok. Ya, ada yang jual bakso Malang ya. Iya, Ustaz. Iya, Masya Allah. Ya. Cari Satu hadis yang bisa memotivasi ummahat ya.
untuk bisa terus belajar, secara umum belajar. Nah, akan tetapi ketika ummahat baca hadis itu jadi semakin semangat belajar bahasa Arab. Nah, ini kita ingin memberikan motivasi terutama dari ummahat masing-masing ya, agar kelas gym ini lebih istiqomah. Karena kita melihat di kelas yang lain gitu ya, semangatnya itu luar biasa. Ada satu kelas ketika libur itu mengkritik ya, Ustadz kok libur gitu ya. Nah, itu ada yang japri ke anak, kok Ustadz libur gitu ya. Saya takut lupa ya, sambil memberikan emoji menangis gitu ya. Wah, ini luar biasa nih semangatnya. Gitu ya. Semangatnya luar biasa. Harusnya ya kelas gym juga harus lebih semangat. Jadi tugasnya itu. Ya, fahim tunan insyaallah. Insyaallah. Insyaallah ya. Baik. Ustaz, itu ya. tugas yang kemarin belum dikoreksi ya, Ustaz? Oh iya, nanti coba di ini ya, kirim lagi ya. Ya, ucapkan salam aja. Assalamualaikum Ustaz, ini tolong ya maklum ya untuk sepekan ini dari hari Senin, sebenarnya dari hari sebelum hari Senin, hari Sabtu, hari Ahad gitu ya, itu banyak kesibukan, jadi mohon dimaklumi ummahat ya. Mohon maaf sekali lagi kalau belum terkoreksi. Mungkin ada beberapa yang sudah, ada yang terlewat. Jadi mohon di WA kembali ya. Syukran Ibu Marwati atas masukannya. Mohon maaf sekali lagi jika kurang nyaman ya, kok belum belum dikoreksi ya. Mohon maaf sekali lagi, mohon dimaklumi. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.